Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Analisis Terintegrasi Data Sel Tunggal Multimodal, yang penulisnya adalah Johan Hau, Stephanie Hau, Erika Andersen Nissen, Rafael Gotardo, Peter Smibert, dan Rahul Satija. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Farhan Mulya Lubis, Muhammad Arjun Gazri, Muhammad Sufi, Narendra Cundoko Romadoni, dan Yofiananda Rizki. 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi single cell memungkinkan kita mempelajari keragaman sel secara lebih detail. Namun, analisis berbasis satu jenis data seperti RNA saja seringkali tidak cukup untuk membedakan jenis sel yang mirip secara transkripsi tetapi berbeda secara fungsi. Teknologi multimodal seperti CETA, SEC yang mengukur RNA dan protein permukaan secara bersamaan menghadirkan peluang untuk memahami identitas sel dengan lebih akurat. Dibutuhkan metode komputasi baru untuk menggabungkan berbagai jenis data ini secara efektif. Studi ini memperkenalkan Weighted Network Network atau WNN, metode integrasi multimodal yang meningkatkan akurasi identifikasi keadaan sel dengan dataset CTISEC lebih dari 210.000 sel darah manusia. Penelitian ini membangun atlas multimodal sistem imun dan menemukan subpopulasi sel yang tidak terdeteksi oleh analisis tunggal. 2. Tujuan studi. Tujuan studi di sini ada: satu, menggabungkan berbagai modaliti data single cell. Kedua, mendefinisikan jenis dan keadaan sel dengan lebih akurat. Tiga, menghasilkan multimodal atlas sel imun manusia. Empat, memetakan dataset baru ke atlas tersebut. Dan yang kelima, memahami respon imun terhadap vaksinasi dan COVID-19. 3. Metode. Penelitian ini memperkenalkan Weighted Nearest Neighbor atau WNN Analysis, sebuah metode yang: satu, menghitung bobot kekuatan informasi dari setiap jenis data RNA dan protein pada tiap sel. Dua, menggabungkan kedua modaliti menjadi satu representasi yang lebih informatif. Ketiga, membangun grafik tetangga terdekat berdasarkan kombinasi berbobot ini. Dan yang keempat, digunakan untuk klasterisasi, visualisasi atau UMAP, dan identifikasi subpopulasi sel. Dataset utama: 211.000 PBMC manusia dengan panel antibodi hingga 228 marker. Penggunaan baik CTI-SEC3 maupun 5 untuk mengukur RNA, protein, dan sebagian data TCR atau BCR. Metode Weighted Nearest Neighbor atau WNN yaitu membangun grafik kakaian untuk setiap modalitas, prediksi dalam dan antar modalitas, melakukan prediksi yang komprehensif, menghitung bobot modalitas untuk setiap sel secara individual, dan menggabungkan modalitas menjadi grafik WNN terintegrasi. Keunggulan metode WNN. 1. Sensitif, mendeteksi populasi langka. Yang kedua, fleksibel untuk berbagai modalitas data. Dan yang ketiga, cepat, mendukung pemetaan dataset baru melalui azimut. Kemudian ada hasil. Yang pertama ada atlas multimodal sistem PBMC, yang kedua penemuan subpopulasi baru, yang ketiga respon imun. Hasil 1, atlas multimodal PBMC, menghasilkan 57 klaster dan 8 kelompok utama, meningkatkan resolusi identifikasi subpopulasi imun secara signifikan. Hasil 2, penemuan subpopulasi baru. Yang pertama ada T-cell, keragaman yang tidak terdeteksi RNA saja. Yang kedua ada NK cell, subpopulasi baru terungkap. Yang ketiga ada subset limfoid, identifikasi lebih akurat. WNN mengungkap keragaman sel yang sebelumnya tersembunyi. Kemudian ada hasil 3, respons imun. Gambar pertama, vaksin dan COVID-19. Atlas berhasil memetakan dataset eksternal. Gambar kedua, peningkatan sel. Menyoroti peningkatan mate, sel, dan plasma blast pada pasien COVID-19. Analisis respon imun pasca vaksinasi pada hari ketiga setelah vaksinasi, yaitu monosit CD14+ dan CD16+ menunjukkan respon interferon paling kuat, dan dendritik CDC2 merespon, sementara CDC1, PDC, dan ACDC tidak menunjukkan perubahan signifikan.
terdapat pergeseran proposit monosit, peningkatan non-klasikal monosit. NK pro-life relation meningkatkan setelah vaksinasi. Kesimpulan, metode Weighted Neckborn atau WNN memberikan pendekatan yang fleksibel dan kuat untuk mengintegrasikan berbagai jenis data sel tunggal, menyusun atlas multimodal yang komprehensif, mengidentifikasikan keadaan sel yang sebelumnya tersembunyi, menganalisis respon imun terhadap infeksi dan vaksinasi secara lebih detail. Itulah hasil dari dari jurnal yang kita teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.